Ramalan cuaca. Pernah menggunakannya? Hari ini, aku bangun jam 5 pagi. Tidak seperti biasanya. Aku terbangun untuk menjemur bajuku. Karena melihat ramalan cuaca bahwa jam 12 nanti akan terjadi hujan. Selain untuk memperkirakan waktu yang tepat untuk menjemur pakaian, aku juga biasanya menggunakan ramalan cuaca untuk merencanakan perjalanan. Kalau diperkirakan nanti sore akan hujan, maka kemungkinan aku akan mencari hari yang lain. Atau setidaknya aku akan membawa jas hujan. Tapi apakah ramalan cuaca benar-benar bisa dipercaya? Faktanya, ramalan cuaca seringkali berubah. Jika aku melihat ramalan cuaca bahwa sore ini akan terjadi hujan, bisa saja ketika aku melihatnya lagi nanti siang, semuanya akan berubah total menjadi sebaliknya. Hal itu tidak jarang terjadi. Dengan ilmu pengetahuan dan perhitungan matematis, kita bisa memprediksi secara pasti kapan datangnya komet Halley puluhan tahun ke depan. Selain itu, kita juga bisa memprediksi kapan gerhana terjadi hingga ratusan tahun ke depan. Bahkan lebih dari itu, kita juga bisa memprediksi pergerakan tata surya kita hingga ribuan tahun ke depan. Sedangkan cuaca, kita bahkan tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Baik itu pergerakan benda angkasa maupun cuaca di masa mendatang, semuanya bergantung pada initial condition atau kondisi awal. Tapi untuk memperkirakan posisi komet atau planet di masa mendatang, bisa dibilang membutuhkan variabel yang tidak banyak. Posisi, kecepatan, dan letak pusat massa sudah cukup untuk memprediksinya. Lalu, bagaimana dengan cuaca? Bagaimana kita memprediksinya? Apa saja yang kita perlukan untuk bisa memprediksi cuaca secara akurat? Untuk memprediksi cuaca secara akurat, kita perlu mengetahui kondisi dari setiap molekul udara yang ada di atmosfer bumi. Di atmosfer bumi terdapat 1,04 kali 10 pangkat 44 molekul udara. Dan setiap molekul tersebut, kita perlu mengetahui kondisinya yang mencakup temperatur, kelembaban, tekanan, dan lain-lain. Selain itu, kita juga perlu mengetahui bagaimana molekul tersebut berinteraksi satu sama lain. Dan bagaimana itu semua akan mempengaruhi satu sama lain. Karena itu, sangatlah tidak mungkin untuk memprediksi cuaca lebih dari seminggu ke depan. Mungkin, tapi dengan akurasi yang sangat-sangat kecil. Faktanya, menganggap cuaca di minggu depan akan sama dengan cuaca pada tanggal yang sama di tahun lalu, bisa lebih akurat daripada prediksi berdasarkan initial condition yang kita ketahui sekarang. Pada tahun 1960, seorang ahli meteorologi bernama Edward Lorenz mencoba membuat sebuah simulasi sederhana atmosfer bumi pada komputernya. Dia memasukkan 12 rumus dan 12 variabel seperti temperatur, kelembaban, tekanan udara, pergerakan, dan lain-lain. Simulasi tersebut menggambarkan perubahan variabel tersebut dari waktu ke waktu. Diprint dalam sebuah tabel yang tiap langkah waktu mengandung 12 kolom variabel. Setelah itu, Lorenz mencoba mengulangi simulasinya kembali untuk yang kedua kalinya. Namun kali ini, supaya lebih cepat, sebagian variabel awal dia masukkan secara manual. Saat sedang menjalankan simulasinya, dia pergi sebentar untuk membuat secangkir kopi. Dan ketika dia kembali untuk melihat hasilnya, dia terpaku. Hasil kedua ini pada awalnya mirip dengan hasil yang pertama. Namun semakin lama menghasilkan angka yang jauh berbeda. Keduanya menggambarkan kondisi atmosfer yang sangat-sangat berbeda, alias cuaca yang berbeda. Pikiran yang pertama muncul di kepala Lorenz pada saat itu mungkin terdapat kesalahan pada komputernya atau data yang diinputnya. Namun sebenarnya tidak. Alasan sebenarnya adalah karena data yang dia print hanya memprint 3 angka di belakang koma. Sedangkan pada simulasi yang sebelumnya, komputer menghitung dengan 6 angka di belakang koma. Maka, ketika dia memasukkan kondisi awal dari printer tadi, terdapat perbedaan yang sebenarnya kurang dari 0,001. Kurang dari 1/1000.
Namun perbedaan itu menghasilkan cuaca yang sangat jauh berbeda hanya pada jangka waktu yang relatif singkat. Perubahan kecil menyebabkan perbedaan yang sangat besar. Perbedaan kecil menunjukkan cuaca yang sebaliknya. Setelah itu, Lorentz mencoba menyederhanakan persamaannya. Dia hanya memasukkan 3 variabel dengan 3 persamaan. Tapi ternyata yang dia dapati sama saja. Jika dia mengubah angkanya bahkan sedikit saja, maka akan menghasilkan kondisi atmosfer yang jauh berbeda, alias cuaca yang mungkin kebalikannya. Sekarang fenomena seperti itu dikenal sebagai sensitive dependence on initial condition. Inilah yang kemudian dikenal sebagai the butterfly effect atau the chaos theory. The butterfly effect ini sangat terkenal di dalam budaya populer. Saking populernya, di IMDb sendiri sekarang tercatat ada 65 film yang mengandung kata butterfly effect pada judulnya. Sekitar 1 abad yang lalu, seorang ilmuwan bernama Alexander Fleming meninggalkan labnya selama 1 bulan untuk liburan. Fleming adalah seorang ilmuwan yang sangat berantakan. Selama liburan, di laboratoriumnya dia meninggalkan tumpukan cawan Petri yang masih berisi bakteri Staphylococcus. Ketika Fleming kembali dari liburan, dia mendapati bahwa terdapat 1 cawan yang di dalamnya sedang berkembang bakteri yang baru, yang mungkin saja masuk ke sana melalui angin yang masuk dari jendela. Fleming kemudian mengetahui bahwa bakteri yang berkembang tersebut adalah Penicillium notatum. Dan bakteri tersebut menghentikan perkembangan bakteri yang sudah ada sebelumnya, Staphylococcus. Fleming bisa saja langsung mencuci cawannya dan membuang bakteri yang mengganggu penelitiannya tersebut. Namun, dia justru menelitinya dan mengembangbiakannya lebih banyak lagi. Sejak saat itu, triliunan antibiotik telah diproduksi hingga saat ini. Dan diperkirakan antibiotik yang ditemukannya sudah menyelamatkan hidup ratusan juta orang. Lebih dari 200 juta bahkan. Berbicara mengenai butterfly effect, ada yang mengatakan bahwa 1 kepakan sayap kupu-kupu di Brasil dapat menyebabkan tornado di Texas. Pada kenyataannya, sama sekali tidak terbukti bahwa 1 kepakan sayap kupu-kupu dapat menyebabkan badai atau tornado di belahan bumi yang lain. Kenyataannya, butterfly effect ditemukan oleh ahli meteorologi Ed Lorenz pada tahun 1969. Dia membuat sebuah model matematika untuk memprediksi jalur yang dilewati oleh tornado. Dia menyadari bahwa perubahan initial condition yang sangat kecil dapat merubah jalur tersebut secara drastis. Ketika simulasinya dia jalankan sebanyak ratusan kali, dia menyadari bahwa hasilnya akan terlihat seperti kupu-kupu. Tapi contoh mengenai kepakan kupu-kupu tersebut dapat menjadi metafora yang cukup menggambarkan betapa dahsyatnya the butterfly effect. Jika saja Fleming tidak meninggalkan cawannya, atau jika saja dia langsung membersihkan cawannya ketika terkontaminasi, maka tidak akan ada antibiotik. Kesalahan kecil, tindakan kecil, keputusan kecil yang nampaknya sangatlah tidak berarti bisa menyelamatkan ratusan juta jiwa. Inilah contoh sebenarnya dari the butterfly effect. Belum lagi jika ratusan juta orang yang diselamatkan tadi membuat butterfly effect mereka masing-masing. Keputusan kecil untuk tidak membuang cawan yang terkontaminasi membawa sejarah ke arah yang jauh berbeda. Setiap hal kecil yang kamu lakukan, setiap tatapan terhadap seseorang, setiap kali kamu salah belok, setiap kali kamu menggunakan uangmu, setiap kali kamu menyapa seseorang, bisa saja menyebabkan sesuatu yang luar biasa di masa depan. Namun mungkin kamu tidak akan pernah menyadarinya seumur hidupmu. Mungkin kamu bakal bilang bahwa aku lebay dengan mengatakan bahwa kamu bisa merubah dunia, merubah sejarah,
hanya akibat salah belok. Sama sekali tidak. Faktanya, itulah hal yang menyebabkan 2 perang dunia yang kita pelajari dalam pelajaran sejarah. Pada tanggal 28 Juni 1914, Archduke Franz Ferdinand makan siang di suatu warung makan di Sarajevo. Ketika meninggalkan warung makan tersebut, sopirnya salah belok dan Ferdinand dibunuh oleh seorang pembunuh yang bernama Gavrilo Princip. Pembunuhan inilah yang menjadi awal dari Perang Dunia Pertama, yang kemudian berlanjut menjadi Perang Dunia Kedua. Princip sudah merencanakan pembunuhan tersebut dan sudah memperkirakan jalan yang akan dilewati oleh mobil Ferdinand untuk pulang. Namun sebenarnya dia salah menebak jalan. Jika saja sopir Ferdinand tidak salah belok, maka mobil Ferdinand tidak akan melewati jalan yang diperkirakan oleh Princip dan pembunuhan tersebut tidak akan pernah terjadi. Namun sayangnya dia berbelok ke arah yang salah dan membuat pembunuhan itu terjadi. Pembunuhan Franz Ferdinand menyebabkan efek domino terhadap politik dunia yang menyebabkan Perang Dunia Pertama. Jika saja sopir Franz Ferdinand berbelok ke arah yang benar, maka kemungkinan besar Perang Dunia tidak akan pernah terjadi sama sekali. Dan tanpa Perang Dunia Pertama, tidak akan ada Perang Dunia Kedua. Tidak akan ada Hitler, tidak ada Perang Dingin, tidak ada komputer, tidak akan ada satelit, tidak akan ada manusia yang menginjakkan kakinya di bulan, tidak akan ada internet. Karena Perang Dunia menyebabkan tekanan militer yang memaksa perkembangan teknologi secara pesat. Tanpa Perang Dunia, mungkin bom atom juga tidak akan pernah ditemukan hingga saat ini. Tak akan ada penyerangan Jepang ke sekutu, dan kolonialisme mungkin saja belum akan terhapuskan hingga saat ini. Dan Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Bayangkan betapa berbedanya sejarah yang terjadi, betapa berbedanya kondisi dunia, hanya karena sopir Ferdinand yang salah belok. Dan baru-baru ini kita digemparkan oleh adanya virus corona. Virus ini sudah menyebar ke ratusan negara, bahkan hampir seluruh negara di dunia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, China. Kabarnya, awal mula virus ini menjangkit manusia adalah karena seseorang memakan kelelawar liar. Pernahkah terbesit di pikiranmu jika suatu ketika akan ada seseorang yang puluhan ribu kilometer jauhnya dari rumahmu memakan hewan liar dan menyebabkan jalan-jalan di sekitar rumahmu ditutup, menyebabkan tetanggamu kehilangan pekerjaan, menyebabkan mungkin saudara jauhmu meninggal, menyebabkan sekolah atau kampusmu ditutup sementara, menyebabkan kamu tidak bisa lagi bertemu dengan teman-temanmu, menyebabkan masjid di dekat rumahmu tidak lagi mengadakan sholat Jumat, juga menyebabkan kamu dan miliaran orang lainnya merasa bosan berada di rumah. Semua itu terjadi akibat seseorang yang puluhan ribu kilometer jauhnya dari rumahmu memakan hewan liar. Penularan virus corona di Indonesia sudah mulai menurun. Dan grafik penularannya sudah mulai menunjukkan bentuk yang flat. Diperkirakan awal Mei akan menjadi puncak dari pandemi ini di Indonesia. Namun tentu saja semua itu bisa berubah apabila kita tidak menerapkan PSBB dan physical distancing. Dan parahnya, menurut survei yang dilakukan oleh LIPI, sekitar 40% orang masih berencana untuk melakukan mudik. Dan itu berarti kemungkinan besar second wave akan terjadi dan puncaknya adalah pada saat mudik. Dan tahukah kamu, kebanyakan dari orang yang terjangkit COVID-19 ini tidak menunjukkan gejala sama sekali. Menurut worldmatters.org, 80% orang yang terjangkit tidak terkena gejala apapun, terutama bagi kaum muda yang imunnya kuat. Tentu saja, siapapun yang terjangkit, baik bergejala ataupun tidak, bisa dengan mudah menularkannya ke orang lain. Dan yang rentan untuk terkena dampak dari penyakit ini adalah orang-orang yang berumur 50 tahun ke atas. Orang tua kita, kakek nenek kita. Maka dari itu, kalau kamu memang sayang dengan mereka, jangan mudik dulu di Lebaran ini. Jika kamu bisa menahan dirimu untuk tidak mudik sekarang, kamu mungkin akan bertemu dengan mereka di mudik-mudik selanjutnya. Namun, jika kamu memilih untuk melakukannya saat ini, bisa saja kamu menjadi penyebab kematian mereka.
dan tidak akan pernah melihat mereka lagi di tahun-tahun selanjutnya. Karena itu, mari kita di rumah aja. Tidak perlu keluar rumah jika tidak mendesak. Selalu gunakan masker ketika bepergian. Selalu bawa hand sanitizer kemanapun Anda pergi. Sering-seringlah mencuci tangan. Jangan mudik, mari kita di rumah aja. And last but not least, jangan lupa untuk share video ini dan mulailah butterfly effectmu sendiri. Karena aksi kecil yang mungkin terlihat sepele, tanpa kita sadari dapat berdampak sangat besar. Thanks for watching and thanks for staying at home.